Kai perlahan menggelengkan kepalanya. Mungkin ada akhir yang lain. Yuru Meng menatapnya dengan aneh. Apakah kamu berpikir bahwa makhluk hidup dari dua dunia dapat hidup berdampingan dengan damai? Yang Kai tidak bisa menahan tawa saat dia menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena korban yang tak terhitung jumlahnya, mungkin akan ada kemungkinan seperti itu. Tapi sekarang, apakah itu wilayah iblis atau batas bintang? Ada banyak korban. Dengan perseteruan darah yang begitu dalam, bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan damai? Lalu apa akhir lain yang kamu bicarakan? Mata Yang Kai terbakar ketika dia berkata, konflik antara batas bintang dan wilayah iblis hanyalah masalah bertahan hidup. Apa yang diinginkan wilayah iblis hanyalah tempat lain untuk ditinggali. Dan yang diinginkan batas bintang adalah untuk melindungi dirinya sendiri. Kaisar Agung dan Saint Iblis tidak berani bertindak gegabah karena mereka takut dunia akan runtuh. Tetapi jika mereka membiarkan perang antara dua dunia berlanjut, bahkan jika wilayah iblis dapat memperoleh kemenangan terakhir, berapa banyak dari mereka akan bertahan? Lupakan Demon Rache di bagian bawah. Bahkan kalian Demon Science mungkin tidak akan memiliki akhir yang baik. Yuru Meng memandang Yang Kai dengan heran. Kamu benar-benar bisa melihat sejauh ini. Yang Kai tersenyum. Bagaimanapun, saya sudah berada di sini di wilayah iblis begitu lama. Jika saya bahkan tidak dapat memahami hal ini, bukankah saya akan datang ke sini untuk apa-apa? Bahkan jika kamu benar, lalu apa? Semua makhluk hidup mencari cara mereka sendiri untuk bertahan hidup. Perjuangan antara dua dunia tidak akan pernah berakhir sampai pemenang diputuskan. Petik 2. Yang Kai memandangnya dan bertanya, bagaimana jika ada tempat yang dapat menampung semua Demon Rache? Yuru Meng mengerutkan kening dan bertanya sambil berpikir, maksudmu, dunia hebat lainnya? Betul sekali, Yang Kai mengangguk. Matanya dalam. Wilayah dunia itu tidak akan lebih kecil dari wilayah iblis hari ini. Dan hukum dunia di sana tidak akan kalah dengan wilayah iblis. Apakah itu Demon Rache di bagian bawah atau Demon Science seperti kamu? Kamu semua akan dapat bertahan hidup di sana dengan aman. Dunia itu bisa dikatakan sebagai wilayah iblis yang benar-benar baru. Apakah kamu tahu di mana dunia itu? Yuru Meng mengangkat alisnya. Yang Kai terdiam sesaat sebelum perlahan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu untuk saat ini. Mungkin saya akan mencari tahu di masa depan. Yuru Meng menatapnya lama sebelum tertawa kecil. Apa yang ingin kamu katakan? Yang Kai berkata dengan serius. Jika ada tempat seperti itu, apakah kamu bersedia membantu saya? Apa yang bisa saya bantu? Meyakinkan Saint Iblis lainnya untuk memigrasikan semua ras iblis. Sebuah fantasi, Yuru Meng mencibir. Mungkin wilayah iblis membuka perang antara dua dunia untuk bertahan hidup pada awalnya. Tetapi sekarang, sulit untuk mengatakan berapa banyak orang yang dapat mempertahankan aspirasi asli mereka. Jangan lupa, Demon Rache semuanya haus darah dan suka berperang. Yang Kai mengerutkan kening. Memikirkannya sejenak sebelum memutuskan untuk menyelesaikan hal terbaik berikutnya. Jangan bicara tentang orang lain untuk saat ini. Saya hanya ingin bertanya kepada kamu. Ketika saatnya tiba, apa yang akan kamu pilih? Yuru Meng menatap kosong sejenak sebelum dengan ringan berkata, jika memang ada tempat seperti itu. Dia tiba-tiba menjentikkan lengan bajunya dan berkata, kita akan membicarakannya ketika saatnya tiba. Tidak memberi Yang Kai kesempatan untuk berbicara lagi. Dia hanya berkata, saya ingin kembali ke kota suci. Ikuti saya. Sebelum Bos Huang mengatakan apa-apa, tidak aman bagi kamu untuk tinggal di sini. Jika kamu memiliki sesuatu yang perlu kamu bersihkan, cepatlah. Saya akan menunggu kamu di luar. Petik 2. Mengatakan demikian, dia berjalan keluar. Tetapi setelah hanya mengambil 2 langkah, alisnya berkerut dan ekspresi kesakitan muncul di wajahnya saat dia mengulurkan tangan untuk menutupi perut bagian bawahnya dan menatap tajam ke arah Yang Kai. Yang Kai berdiri di tepi tempat tidur. Benar-benar T. E. L. A. N. J. A. N. G. Tangannya mencengkeram pinggangnya saat dia mengagumi punggungnya yang mempesona dan postur yang agak aneh. Meskipun Yuru Meng tidak membuat pernyataan yang jelas pada saat terakhir, Yang Kai dapat melihat bahwa dia tersentuh, yang sangat mendorongnya dan membuatnya merasa bahwa ide yang tiba-tiba muncul sangat mungkin untuk direalisasikan. Selain itu, setelah memahami banyak pikiran di benaknya, dia tidak melakukan apapun padanya dan malah membawanya ke kota suci untuk mencari perlindungan. Ini berarti Yuru Meng masih memilikinya di dalam hatinya. Mungkin karena teknik rahasia segel hati. Atau mungkin karena kegembiraan ikan dan air. Atau mungkin keduanya. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah awal yang baik. Yang Kai juga merasakan tubuhnya rileks. Tidak perlu lagi bertindak di depannya untuk mengurangi tekanan yang dia rasakan. Tidak lama kemudian, Yang Kai berpakaian dan pergi mencari Lauke sebelum terbang bersama Yuru Meng. Dia tidak membawa perwujudannya dan malah meninggalkannya untuk menjaga Cloud Shadow, untuk berjaga-jaga. Sepanjang jalan,
Yurumeng tidak memperhatikan Yang Kai. Seolah-olah kesenangan beberapa hari sebelumnya tidak ada sama sekali. Mungkin karena dia marah. Yang Kai tidak ingin memprovokasi dia. Jadi dia hanya menutup matanya dan beristirahat. Ini menyebabkan Yurumeng semakin menggertakkan giginya. Berharap dia bisa melempar Yang Kai dari langit beberapa kali. Kecepatan terbang Demon Sein sangat cepat. Dan dalam waktu kurang dari setengah hari, mereka berdua tiba di benua Pantom dan memasuki istana kota suci. Yurumeng langsung melemparkan Yang Kai ke halaman tempat dia tinggal sebelum menghilang. Tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Para pelayan di halaman secara alami sama seperti sebelumnya. Dengan pengecualian Xiao Wu yang dibawa ke Cloud Shadow oleh Yang Kai, tidak ada dari mereka yang banyak berubah. Secara alami, mereka mengenali Yang Kai dan melayaninya dengan baik. Setelah memasuki ruangan, Yang Kai memerintahkan agar tidak ada yang mengganggunya dan duduk bersila. Setelah menghela nafas ringan, sosoknya berkedip dan dia memasuki dunia kecil yang misterius. Pada saat berikutnya, dia muncul di taman obat dunia kecil misterius. Muzu dan Mulu, dua roh kayu, merasakan sesuatu dan segera terbang dari tempat tertentu di kebun obat. Setelah melihat Yang Kai, mereka berdua memanggil, "Tuan." Yang Kai melihat sekeliling dan bertanya, "Di mana orang yang saya kirim beberapa hari yang lalu?" Kedua roh kayu saling melirik sebelum Muzu berkata, "Tuan, tolong ikuti saya." Mengatakan demikian, dia memimpin jalan. Melewati berbagai bunga dan rumput eksotis. Yang Kai, di bawah kepemimpinan dua roh kayu, segera tiba di depan ramuan roh dengan daun raksasa. Ramuan roh ini memiliki 3 daun panjang yang tampak seperti 3 tempat tidur besar. 2 daun direntangkan sementara yang lain melilit sesuatu. Yang Kai mengerti dan menatap daun roh dengan tatapan sedih. Muzu mengulurkan tangan dan menyentuh daun roh, menyebabkannya perlahan terbentang. Sesosok muncul di atas daun roh. Ekspresinya tenang, tampaknya dalam tidur nyenyak. Kaisar Agung Bulan Cerah. Darah Kaisar Agung telah dicuci bersih, dan mereka bahkan telah mengganti pakaiannya untuk menutupi luka besar di dadanya. Wajahnya pucat dan tak bernyawa. "Apakah kamu tidak mencoba menyelamatkan hidupnya?" Yang Kai bertanya. Ras roh kayu tidak hanya mahir dalam mengolah bunga dan rumput roh. Mereka juga mahir dalam teknik penyembuhan. Alasan dia mengirim Ming Yue ke sini hari itu adalah karena dia berharap kedua roh kayu dapat memikirkan cara untuk menghidupkan kembali orang mati dan menyelamatkan pilar batas bintang. Ketika guru mengirimnya masuk, jiwanya telah tersebar, hanya menyisakan cangkang. "Mulu dan aku tidak berdaya untuk membantu," jawab Muzu dengan lembut. Yang Kai terdiam. "Tuan, senior ini adalah?" Muzu bertanya dengan lembut. Ketika Yang Kai mengantarkan mayat Ming Yue ke Medicine Garden hari itu, dia dan Mulu segera menemukannya dan menyadari bahwa orang ini pastilah sosok penting. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Yang Kai mengirim mayat ke Medicine Garden. Jika orang ini tidak memiliki arti khusus bagi Yang Kai, bagaimana mungkin dia dikirim ke Medicine Garden? Salah satu dari 10 Kaisar Agung. Kaisar Agung Bulan Cerah. Saat Yang Kai berbicara, dia mengangkat jubahnya dan dengan hormat berlutut di depan mayat Ming Yue. Mengambil napas dalam-dalam, dia dengan sungguh-sungguh berkata, "Senior." Junior Yang Kai dengan ini bersumpah bahwa dia tidak akan mengecewakan keinginan senior dan akan melindungi kehendak Star Boundary sampai mati. Melindungi keselamatan Star Boundary saya. Saya harap roh senior akan melindungi saya. Petik 2. Mengatakan demikian, dia dengan hormat bersujud 3 kali. 2 roh kayu di belakangnya juga melakukan hal yang sama. Meskipun mereka belum pernah bertemu sebelumnya, seorang Kaisar Agung sudah cukup bagi mereka untuk mempertahankan rasa hormat mereka. Sesaat kemudian, setelah menginstruksikan 2 roh kayu untuk merawat mayat Ming Yue dengan baik, sosok Yang Kai berkedip dan menghilang. Tidak lama kemudian, Yang Kai tiba di puncak gunung yang tinggi. Di puncak gunung, sesosok berdiri sendirian. Tidak diketahui berapa lama dia berdiri di gunung ini. Tetapi sosok ini entah kenapa sunyi. Seolah merasakan sesuatu, sosok itu tiba-tiba berteriak, "Siapa itu?" Ketika dia melihat ke belakang, mata pria itu tiba-tiba melotot ketika ekspresi kejutan yang menyenangkan melintas di wajahnya. Seolah dia telah melihat secercah harapan dalam situasi putus asa ini. Dia bergegas ke Yang Kai dan menangis. "Tuan, akhirnya saya melihat kamu. Tuan, tolong lepaskan aku." Yang Kai menatap Raja Iblis tingkat rendah di depannya dan berpikir sejenak sebelum bertanya, "Aku ingat namamu Huolun?" Huolun dengan cepat mengangguk. "Ya, yang rendahan ini memang bernama Huolun." Pria ini tidak lain adalah Raja Iblis tingkat rendah yang Kai telah tangkap dalam perjalanan kembali dari benua Eternal Heaven ke Cloud Shadow. Dia juga meminjam kekuatannya untuk melewati beberapa gerbang dunia yang dijaga dan kembali dengan selamat ke Cloud Shadow. Namun, karena orang ini tahu tentang keberadaan manik batas misterius,
Yang Kai telah melemparkannya ke dunia kecil misterius untuk menghindari kecelakaan. Di satu sisi, dia tidak ingin mengungkap rahasia manik batas misterius. Tetapi di sisi lain, dia ingin bereksperimen. Huo Lun berkata, "Tuan, jika kamu memiliki instruksi, silakan bertanya. Saya tidak akan mengerutkan kening bahkan jika saya harus mendaki gunung pedang atau turun lautan api. Saya hanya meminta Tuan untuk tidak mengunci saya di sini." Petik 2. Tempat terkutuk ini sangat luas. Dan sejak dia masuk, dia telah mencari jalan keluar. Tetapi dia tidak pernah dapat menemukannya. Apa yang membuatnya merasa ngeri adalah bahwa tidak ada satupun makhluk hidup di tempat ini. Seolah-olah dia adalah satu-satunya yang tersisa di dunia ini. Di lingkungan yang sepi dan asing ini, Raja Iblis pangkat rendah ini telah mengalami banyak tekanan psikologis. Jika bukan karena kultivasi dan temperamen Raja Iblis, dia pasti sudah lama runtuh. Sekarang melihat Yang Kai lagi seperti melihat penyelamatnya. "Apa? Kamu tidak terbiasa tinggal di sini?" Yang Kai bertanya sambil tersenyum. Huo Lun memasang wajah panjang dan berkata, "Tuan, tempat ini seperti dunia primordial. Tanpa seorang pun di sini. Bagaimana saya bisa terbiasa?" Dia mengatakan yang sebenarnya. Dan setelah dia selesai berbicara, dia dengan tulus berkata, "Selama Tuan membiarkan saya keluar, si kecil ini pasti akan patuh." Yang Kai tersenyum. Apa yang bisa dilakukan oleh Raja Iblis tingkat rendah sepertimu? Wajah Huo Lun memucat saat dia memikirkan kekuatan yang Kai tunjukkan sebelumnya. Raja Iblis tingkat rendah benar-benar tidak banyak berguna baginya. Jadi untuk sesaat, hatinya tenggelam. Saat dia merasa sedih, Yang Kai bertanya, "Izinkan saya bertanya, bagaimana tempat ini terasa berbeda dari wilayah iblis?" Secara alami, dia tidak berani tidak menjawab ketika Yang Kai mengajukan pertanyaan kepadanya. Menenangkan dirinya, dia berkata, "Energi dunia tidak terlalu melimpah, dan hukum di sini agak lemah. Jika kamu tinggal di sini terlalu lama, kultivasi kamu kemungkinan akan mundur. Energi dan hukum dunia di wilayah yang awalnya dimiliki oleh dunia kecil misterius cukup melimpah. Tetapi wilayah yang baru diserap dan terintegrasi jauh lebih lemah. Bagaimanapun, mereka semua adalah bagian dari benua yang telah menghilang. Jadi bisa menyatukan mereka kembali sudah merupakan kejutan yang menyenangkan." Setelah berbicara, Huo Lun ragu-ragu sejenak sebelum dengan hati-hati bertanya, "Tuan, bukankah tempat ini wilayah iblis?" Bagaimanapun, dia adalah Raja Iblis tingkat rendah. Jadi tiba-tiba datang dari wilayah iblis ke dunia lain agak mencurigakan. Tempat ini secara alami bukan wilayah iblis. Yang Kai mengangguk. Sudut mulutnya melengkung. Tapi itu mungkin menjadi wilayah iblis lain. Apa maksud kamu?" Huo Lun tercengang. "Kamu tidak perlu peduli tentang apa yang aku maksud. Aku punya tugas yang sangat penting untukmu. Jika kamu dapat menyelesaikannya dengan baik, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kebebasan kamu di masa depan." Petik 2. Huo Lun terkejut. "Tuan, tolong bicara. Orang yang rendah hati ini akan melakukan yang terbaik. Tinggallah di sini dengan pikiran yang tenang. Dunia ini mungkin memiliki beberapa perubahan tak terduga dalam waktu dekat. Yang perlu kamu lakukan adalah mengingat semua perubahan ini di hati kamu dan kemudian memberitahu saya, mungkin suatu hari kamu akan enggan meninggalkan tempat ini." "Hanya hantu yang enggan meninggalkan tempat ini," pikir Huo Lun saat dia dengan cepat setuju. Bertanya-tanya misi macam apa ini? Dan perubahan seperti apa yang bisa terjadi di dunia ini? Di tengah keraguannya, Yang Kai sudah menghilang. Huo Lun terkejut dan dengan cepat memanggil beberapa kali. Tetapi setelah tidak menerima tanggapan, dia tidak bisa menahan perasaan agak tertekan. Namun, memikirkan instruksi Yang Kai sebelumnya, dia hanya bisa berdoa agar Yang Kai menepati janjinya dan membiarkannya pergi suatu hari nanti. Beberapa saat kemudian, sebuah rumah pohon muncul di puncak gunung. Karena dia ingin tinggal di sini, dia harus punya tempat tinggal. Mudah bagi Raja Iblis tingkat rendah untuk menemukan tempat tinggalnya. Jadi dia dengan cepat membangun rumah pohon. Di dalam ruangan, Yang Kai mengumpulkan pikirannya, duduk bersila, dan menenangkan pikirannya. Ming Yue sudah mati dan tidak bisa dibangkitkan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menyelesaikan permintaan Ming Yue dan melindungi peluangnya sendiri. Jika dia ingin melindungi dirinya sendiri, dia harus memiliki kultivasi yang kuat. Sejak menerobos belenggunya beberapa hari yang lalu, Yang Kai tidak punya waktu untuk mengalami kondisinya saat ini dengan benar. Sekarang dia punya waktu luang. Dia secara alami tidak sabar untuk melihat perbedaan antara dirinya dan dirinya sebelumnya. Tentu saja, yang paling penting adalah memeriksa apakah ada bahaya tersembunyi. Dengan perubahan drastis dalam kekuatan tubuhnya, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Terutama dengan dibukanya segel Ki Iblis kuno di dantiannya.
yang membuatnya sangat khawatir tentang apakah akan ada efek samping. Divine Sense yang kuat menyapu tubuhnya inci demi inci, memeriksanya dengan S.E.K. sama. Setelah seharian penuh, Yang Kai akhirnya menghela nafas lega. Pemeriksaan ini memungkinkan dia untuk memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan terobosannya. Kekuatan di tubuhnya telah sepenuhnya diubah, dan daging serta meridiannya benar-benar tidak terluka. Ki iblis yang kuat dan murni yang mengalir melalui meridiannya tidak terhalang sedikit pun. Meskipun tubuhnya baik-baik saja, Yang Kai masih terlihat agak tertekan di wajahnya. Keadaannya saat ini adalah Raja Iblis tingkat tinggi standar, membuatnya agak tidak nyaman. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia akan dikejar seperti Demon Rache jika dia kembali ke Star Boundary. Namun, memikirkan hal ini sekarang tidak ada gunanya. Jadi Yang Kai hanya mendorong pikiran ini ke belakang pikirannya dan mencoba mengedarkan teknik kultivasinya. Ki iblis di dunia tiba-tiba melonjak ke arah Yang Kai. Dan saat dia bernafas, itu mengalir melalui pori-porinya dan kemeridiannya, memasuki dantiannya. Dia benar-benar bisa berkultivasi dengan bebas di wilayah iblis. Setelah berada di wilayah iblis begitu lama, dia pada dasarnya tidak pernah berkultivasi sebelumnya, terutama karena kondisinya tidak tepat. Dunia ini dipenuhi dengan ki iblis, benar-benar berbeda dari energi dunia di batas bintang. Jika dia dengan ceroboh menyerapnya ke dalam tubuhnya, itu mungkin menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Karena dia tidak mengolah hukum pertempuran pemakan surga seperti perwujudannya, dia secara alami tidak berani mencobanya. Tapi sekarang, setelah sepenuhnya memasuki jalur iblis, lingkungan wilayah iblis tidak lagi menghalangi kultivasinya. Jika dia bisa menyerap energi dunia, bagaimana dengan kristal iblis? Tanpa ragu-ragu, Yang Kai mengeluarkan sejumlah besar kristal iblis dari cincin luar angkasa dan menghancurkannya. Dalam sekejap, ruangan itu dipenuhi dengan ki iblis yang kental, yang mengalir ke tubuhnya tanpa rasa tidak nyaman. Segera setelah itu, Yang Kai mengeluarkan myriad demon pill lain dan ragu-ragu sejenak sebelum menelannya. The myriad demon pill bukanlah pil, tetapi keberadaan khusus yang dibentuk oleh myriad demon caves di benua demon territory. Gua iblis segudang terus-menerus melahap vitalitas ras iblis di benua itu, menghasilkan gua iblis segudang menghasilkan pil iblis segudang. Yang Kai tidak tahu mengapa myriad demon caves memiliki kemampuan yang begitu aneh. Tetapi dia tahu bahwa sejak demon territory telah runtuh dan berubah menjadi sebuah benua, myriad demon caves tiba-tiba muncul. Gua iblis segudang memberinya perasaan yang sangat aneh, seolah-olah masing-masing dari mereka adalah makhluk hidup. Tetapi ini tidak menghentikan pil iblis segudang memiliki efek yang kuat pada ras iblis. Pil iblis segudang yang diproduksi di gua iblis segudang setara dengan kristalisasi vitalitas ras iblis di setiap benua, yang mengandung sejumlah energi yang mengerikan. Itu semua berkat myriad demon pill bahwa perwujudannya mampu mencapai alam Halfsane dalam waktu yang singkat. Ketika pil memasuki perutnya, Yang Kai tidak merasakan apa-apa pada awalnya. Tetapi segera, perut bagian bawahnya tiba-tiba menjadi panas. Seolah-olah apa yang dia telan bukanlah pil iblis segudang tetapi besi panas yang terbakar. Sejumlah besar energi meledak di perut bagian bawahnya dan melonjak ke setiap sudut tubuhnya, menyebabkan daging dan darahnya menggeliat dan meridiannya mengembang. Yang Kai diam-diam terkejut, meskipun dia sudah lama mengetahui bahwa energi yang terkandung dalam myriad demon pill tidak terbayangkan. Dia baru menyadari berapa banyak energi yang terkandung saat dia mengkonsumsinya. Tidak heran hanya Raja Iblis yang memiliki kualifikasi untuk menikmati pil iblis segudang. Jika pil ini dimakan oleh mereka yang berada di bawah Raja Iblis, bahkan Komandan Kepala Iblis tingkat tinggi akan segera meledak. Dia sekarang adalah Raja Iblis pangkat tinggi, dan kekuatannya jauh melampaui Raja Iblis pangkat tinggi biasa. Jadi pil iblis segudang secara alami tidak bisa melakukan apapun padanya. Menarik energi dari perutnya, Yang Kai perlahan mulai memperbaikinya ke dalam tubuhnya, dan dia bisa dengan jelas merasakan kekuatannya meningkat. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Pil iblis segudang lebih kuat daripada pil kaisar manapun. Tidak heran ras iblis memiliki keuntungan besar atas batas bintang dalam hal jumlah level Raja Iblis ke atas. Bukan hanya karena Demon Rache memiliki populasi yang lebih besar daripada Star Boundary, tetapi juga karena myriad demon pill. Perbedaan kekuatan antara kedua dunia tidak seimbang sejak awal. Tetapi sekarang setelah Ming Yue meninggal dan salah satu kaisar agung hilang, ketidakseimbangan ini bahkan lebih jelas. Jika mereka membiarkan perang antara dua dunia berlanjut, batas bintang pasti akan hancur. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, seluruh batas bintang akan jatuh, kecuali mereka dapat menemukan cara untuk menghilangkan jumlah Sein Iblis. Tapi bagaimana bisa para Sein Iblis begitu mudah untuk dibunuh? Jika dia bisa menggunakan metode lain untuk mengakhiri perang antara dua dunia ini, itu akan memberi Star Boundary kesempatan untuk bertahan hidup.
Yang Kai merasa bahwa dia harus bergegas dan mencari jalan keluar sebelum wilayah iblis sepenuhnya menyerbu dan Sein Iblis memasuki medan perang. Butuh Yang Kai 10 hari untuk sepenuhnya mencerna Myriad Demon Pill, yang jauh lebih lambat dari kecepatan perwujudannya. Karena fisik dan teknik kultivasinya, kecepatan perwujudannya mengkonsumsi Myriad Demon Pill jauh lebih cepat daripada Yang Kai. Sekarang dia telah menembus ke alam Half Sein. Kecepatannya pasti akan meningkat. Untungnya, dia telah merampok hampir 10.000 pil iblis segudang dari Belimo. Membuka pintu kamarnya, Yang Kai memanggil pelayan itu dan menanyakan situasinya. Setelah mengetahui bahwa Yuru Meng belum mencarinya baru-baru ini dan bahwa dia tidak memiliki berita untuknya, Yang Kai mulai berkultivasi lagi. Pil iblis segudang lainnya memasuki perutnya dan dia terus memperbaikinya. Baru setelah dia menyempurnakan total 3 pil iblis segudang, Yuru Meng mengiriminya pesan. Orang yang datang untuk menyampaikan pesan ini tidak lain adalah kenalan lama Yang Kai, Bai Zuo. Orang ini juga telah berpartisipasi dalam perebutan peluang di benua Eternal Heaven terakhir kali. Tetapi keberuntungannya tidak terlalu baik dan dia telah terluka oleh Ming Yue. Baru-baru ini, dia telah memulihkan diri di kota suci. Dan jika bukan karena itu, dia pasti sudah bergegas ke medan perang dua dunia. Ketika Yang Kai melihatnya, wajah orang ini masih agak pucat dan dia kadang-kadang batuk. Mereka berdua meninggalkan istana bersama dan menemukan sebuah restoran di kota suci, minum dan mengobrol. Setelah 3 putaran minuman, Bai Zuo tersenyum sedikit. Saudara yang memang orang yang sangat beruntung. Dalam pertempuran benua Eternal Heaven, lebih dari 100 Half Saints kembali dengan tangan kosong, dan lebih dari selusin Half Saints bahkan mati. Hanya saudara yang berhasil memanfaatkan kesempatan ini, sungguh membuat kami iri. Yang Kai meminum anggur di cangkirnya dalam satu tegukan dan tersenyum. Arti surga sangat dalam dan tidak dapat diprediksi. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti? Saya tidak ingin mengambil kesempatan hari itu. Saya hanya ingin ikut bersenang-senang. Bai Zuo berkata dengan iri. Itulah mengapa keberuntungan saudara yang sangat baik. Begitu banyak Half Saint yang ingin mengambil tindakan. Tetapi pada akhirnya, mereka dimanfaatkan oleh seseorang yang baru saja datang untuk ikut bersenang-senang. Bai Zuo berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Sein meminta saya untuk memberitahu saudara yang bahwa masalah saudara yang telah diselesaikan. Dan berbagai yang mulia juga telah mencapai kesepakatan bahwa mereka tidak akan menyerang kamu lagi. Ini sesuai dengan harapan Yang Kai. Karena Huang Wuji telah mengatakannya, dia tidak akan menamparkan wajahnya sendiri, dan Saint Iblis lainnya setidaknya akan peduli dengan wajahnya. Bagaimanapun, di mata Demon Rache, Yang Kai telah sepenuhnya jatuh ke Demon Path, jadi dia bisa dianggap sebagai bagian dari Demon Rache. Kesempatan yang dia miliki tidak berbeda dengan Half Saint lainnya. Hari itu, Sueli terpaksa mundur karena alasan ini. Mendengar ini, Yang Kai bertanya, dengan kata lain, mulai sekarang, aku akan aman di wilayah iblis? Bai Zuo tersenyum penuh arti. Secara relatif, itu akan jauh lebih aman. Relatif, Yang Kai sedikit menyipitkan matanya, memahami makna di balik kata-katanya. Bai Zuo tersenyum dan berkata, Yang Mulia Huang Wuji telah berbicara. Jadi Yang Mulia lainnya secara alami tidak akan mempersulitmu. Tetapi tidak demikian halnya dengan para Master Half Suci itu. Yang Kai terkejut. Bahkan Yang Mulia memiliki keraguan-raguan. Jadi bagaimana mungkin Half Saint itu bertindak begitu ceroboh? Bai Zuo perlahan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas ringan. Saudara Yang, kamu harus tahu bahwa kesempatan di tubuhmu ini awalnya disiapkan untuk Half Saint dari wilayah iblis. Tetapi pada akhirnya, karena kombinasi faktor yang aneh, itu mendarat pada kamu. Jika kamu benar-benar anggota ras iblis, itu akan baik-baik saja. Tetapi saudara Yang juga tahu situasi seperti apa yang kamu hadapi saat ini. Tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang akan menggunakan latar belakang kamu sebagai alasan untuk tawar-menawar. Petik 2. Saya mengerti maksud saudara Bai Zuo. Di wilayah iblis ini, Saint Iblis tidak akan melakukan apapun padaku karena status dan wajah mereka. Tetapi Half Saint itu tidak akan menyerah, kan? Bai Zuo berkata, sejak zaman kuno, kekayaan selalu menarik perhatian dan peluang selalu menggoda. Belum lagi, kesempatan ini adalah jalan menuju surga bagi kita Half Saint. Jika bukan karena saudara Yang dan saya saling mengenal sejak lama dan bekerja di bawah Yang Mulia yang sama, saya juga akan tergoda. Petik 2. Yang Kai mengangguk ringan. Bai Zuo merendahkan suaranya dan berkata, ini adalah hasil negosiasi antara Yang Mulia dan Yang Mulia lainnya, sehingga Yang Mulia lainnya tidak dapat menemukan kesalahan apapun dengannya. Jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk melindungi peluang kamu sendiri, kamu sebaiknya menyerahkannya sesegera mungkin. Berhenti sejenak. Bai Zuo melanjutkan.
Yang Mulia mengatakan kepada saya untuk memberitahu saudara yang bahwa karena kamu telah memperoleh kesempatan kamu sendiri. Yang terbaik bagi kamu untuk tetap berada di kota suci dan berkultivasi dengan damai. Ketika kultivasi kamu mencapai pencapaian besar suatu hari nanti, tidak ada seorang pun di wilayah iblis yang dapat melakukan apapun untuk kamu. Petik 2. Yang Kai menatapnya dan bertanya, apakah ini kata-kata yang mulia? Bai Zuo berkata dengan serius, begitulah adanya. Tetapi segera setelah itu, dia memasang ekspresi aneh dan bertanya, Saudara Yang, jika saya boleh bertanya, apakah kamu menyinggung Yang Mulia? Bai Zuo merasa bahwa kali ini, sikap Yang Mulia terhadap Yang Kai agak halus. Tetapi ada juga sedikit kebanggaan dalam perhatiannya. Itu benar, itu adalah kebanggaan. Bai Zuo tidak akan pernah melupakan ekspresi seperti itu selama sisa hidupnya. Setelah mengikutinya selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat Yu Rumeng menunjukkan ekspresi seperti itu. Itu adalah penampilan seorang gadis muda yang baru saja jatuh cinta. Ketika Bai Zuo melihatnya, dia terkejut. Jika ada orang lain yang menunjukkan ekspresi seperti itu akan baik-baik saja. Tapi siapa Yu Rumeng? Dia adalah salah satu dari 12 Saint Iblis di wilayah iblis. Sebuah eksistensi yang berdiri di puncak eksistensi. Namun dia benar-benar menunjukkan ekspresi seperti itu. Yang Kai menyeringai tetapi tidak menjawab. Malah bertanya, karena Saint mengirimmu ke sini untuk menyampaikan pesan. Apakah itu berarti dia tidak ingin melihatku? Bai Zuo terbatuk ringan dan berkata dengan ambigu. Saya tidak tahu tentang itu. Tetapi Yang Mulia sangat memikirkan saudara Yang. Aku mengerti. Yang Kai sedikit mengangguk. Saudara Yang, maksudmu? Bai Zuo menatapnya dengan bertanya. Yang Kai mengambil pot anggur di depannya dan menuangkannya ke mulutnya. Sesaat kemudian, dia meletakkannya dengan berat di atas meja dan menyeka sudut mulutnya. Waktu tidak menungguku. Aku tidak bisa tinggal di kota suci. Bai Zuo menghela nafas lagi dan memukul bibirnya. Yang Mulia berkata bahwa jika saudara Yang ingin pergi, kamu dapat pergi kapan saja. Tidak perlu menyapanya. Mendengar ini, Yang Kai mengangguk dan berkata, bagus. Wanita selalu sibuk. Jika kita benar-benar bertemu, itu akan merepotkan. Bai Zuo menatap sepatunya dan pura-pura tidak mendengar apa-apa. Ngomong-ngomong, saudara Bai Zuo, Yang Kai tiba-tiba menatapnya dengan tatapan membara. Jika memang ada Half Saint yang mencari masalah denganku, bolehkah aku membunuhnya? Mendengar ini, Bai Zuo terkejut dan mengangkat kepalanya. Hanya untuk melihat mata Yang Kai dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, siapa yang ingin dibunuh oleh saudara Yang? Aku akan membunuh siapapun yang berani membuat masalah untukku. Jika Raja Iblis pangkat tinggi biasa berbicara begitu arogan, Bai Zuo mungkin hanya akan tertawa dan berpikir bahwa orang yang mengatakan ini bodoh. Perbedaan antara Raja Iblis dan Half Saint seperti perbedaan antara gajah dan semut. Jika seekor semut ingin menggigit gajah sampai mati, bagaimana bisa dia tidak tertawa? Namun, orang yang mengatakan ini adalah Yang Kai. Jadi Bai Zuo tidak punya pilihan selain menganggapnya serius. Pria di depannya ini bukanlah Raja Iblis tingkat tinggi biasa. Setelah merenung sejenak, Bai Zuo berkata, tidak ada yang mau meregangkan lehernya untuk dipotong orang lain. Jika seseorang benar-benar ingin menyakiti saudara Yang secara alami dapat mengembalikan darah dengan darah. Ini adalah kebebasan saudara Yang. Bagus, Yang Kai berdiri dan menangkupkan tinjunya. Terima kasih banyak atas keramahan saudara Bai Zuo. Kita akan bertemu lagi. Mengatakan demikian, dia melangkah keluar. Setelah meninggalkan restoran, Yang Kai menoleh untuk melihat ke arah istana dan samar-samar merasakan sepasang mata menatapnya. Tetapi dia tidak tahu di mana mereka berada. Yang Kai menyeringai dan melambaikan tangannya ke arah istana sebelum terbang ke awan. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, di dalam istana, Bai Zuo melaporkan pertemuannya dengan Yang Kai. Mendengar ini, alis Yu Rumeng berkedut. Dia pergi begitu saja? Apakah dia tidak mengatakan apa-apa? Mata Bai Zuo terkulai saat dia perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tidak meninggalkan kata-kata. Kemudian, dia sepertinya mendengar suara gertakan gigi dan tidak bisa menahan perasaan dingin menjalari tulang punggungnya. Merenung sejenak, Bai Zuo berkata, saudara Yang sekarang memiliki pertemuan kebetulan yang hebat. Tetapi kekuatannya tidak terlalu kuat. Jika dia pergi sekarang, tidak ada bedanya dengan seorang anak yang membawa emas melalui kota yang ramai. Saya khawatir itu akan menarik banyak orang untuk mengingini dia. Haruskah bawahan ini membawanya kembali? Apa gunanya mengejarnya? Wajah Yu Rumeng pucat saat dia menggertakkan giginya dan melambaikan lengan bajunya. Biarkan dia mati di luar. Bai Zuo menundukkan kepalanya lebih jauh, mengutuk Yang Kai di dalam hatinya. Orang ini baru saja pergi, meninggalkannya di sini untuk menderita murka dari Yang Mulia.
Baizuo secara naluriah merasa bahwa tinggal di kota suci untuk sementara waktu bukanlah hal yang baik. Jadi dia tidak peduli dengan luka-lukanya dan menangkupkan tinjunya. Yang mulia, bawahan ini telah kembali untuk beberapa waktu sekarang. Medan perang dua dunia tidak memiliki pemimpin. Jadi izinkan bawahan ini untuk kembali ke garis depan dan mengambil alih. Mendengar ini, ekspresi Yu Rumeng sedikit rileks dan dia bertanya dengan prihatin. Bagaimana lukamu? Baizuo menjawab. Ini bukan masalah besar. Saya hanya perlu istirahat selama beberapa hari sebelum saya dapat pulih sepenuhnya. Terima kasih banyak atas perhatian Sein. Yu Rumeng mengangguk. Karena kamu memiliki niat seperti itu, ratu ini akan mengabulkan keinginanmu. Ambil benda ini. Itu bisa membantumu menyembuhkan lukamu. Saat dia berbicara, sebuah kotak giok terbang menuju Baizuo. Baizuo tahu bahwa pasti ada semacam harta penyembuhan di dalam. Jadi dia dengan cepat menerima hadiah itu. Tepat ketika dia akan pergi, Yu Rumeng tiba-tiba berkata, pergi ke medan perang dua dunia kali ini. Kamu harus fokus pada pertahanan dan tidak terlibat dalam pertempuran ringan lagi. Mendengar ini, Baizuo tercengang. Tidak tahu mengapa Yu Rumeng memberikan perintah seperti itu. Perlu diketahui bahwa pasukan di bawah 12 Sein Iblis saat ini dibagi menjadi 12 kelompok, masing-masing dengan tugas masing-masing. Wilayah yang telah ditaklukkan oleh berbagai tentara semuanya milik mereka, yang setara dengan mereka merebut wilayah batas bintang terlebih dahulu untuk 12 Sein Iblis. Di masa depan, ketika mereka menyatukan batas bintang, jumlah wilayah yang akan diduduki oleh Sein Iblis juga akan bergantung pada jumlah wilayah yang mereka rebut selama perang. Begitu Yu Rumeng memberikan perintah ini, itu akan sama dengan menyerah untuk merebut keuntungan ini sebelumnya. Dan bahkan jika dia benar-benar menaklukkan batas bintang di masa depan, dia mungkin tidak akan memiliki banyak wilayah yang tersisa. Tanpa wilayah, dia tidak akan bisa menyelesaikan warga dari berbagai benua. Dan jika dia tidak bisa menyelesaikan warga itu, dia pasti akan menyebabkan kekacauan besar. Baizuo tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Jika itu adalah waktu lain, dia akan bertanya dengan hati-hati. Tetapi sekarang Yang Mulia sedang marah. Bagaimana mungkin Baizuo berani berbicara? Dia hanya bisa patuh dan pergi. Setelah Baizuo pergi, tubuh lembut Yu Rumeng tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang sangat kuat, menyapu seluruh aula dan mengubah segala sesuatu di dalamnya menjadi debu. Sambil menggertakkan giginya, dia berteriak, "Bajingan!" Para penjaga dan pelayan di aula semua gemetar ketakutan saat mereka bersujud di tanah. Pemandangan benua awan terbang itu indah, dengan pegunungan yang bergulir, sungai yang tak terhitung jumlahnya, dan energi dunia yang berlimpah. Itu adalah salah satu wilayah Yu Rumeng, dan di bawah kepemimpinan Half Sein, kekuatan keseluruhan benua ini tidak lemah. Namun, ada perbedaan yang jelas antara kebiasaan lokal di benua ini dan sebagian besar benua lainnya. Dan itu adalah bahwa wanita lebih unggul daripada pria. Kecuali jika kekuatan ras iblis pria mencapai tingkat tertentu, status mereka di benua ini lebih rendah daripada ras iblis wanita. Dalam kelompok ras iblis kelas bawah ini, sangat jelas bahwa di setiap desa, suku, dan bahkan kota, orang-orang yang memegang posisi penting umumnya adalah ras iblis perempuan. Bahkan di bawah kultivasi yang sama, ras iblis laki-laki sedikit lebih lemah dari ras iblis perempuan. Alasan untuk ini adalah karena Half Sein yang memerintah benua ini adalah Demon Rache wanita, sucubus wanita dari ras yang sama dengan Yu Rumeng. Di antara ras wilayah iblis, setiap ras memiliki spesialisasi dan karakteristiknya sendiri. Keistimewaan ras sucubus adalah bahwa kultivasi jiwa mereka sedikit lebih tinggi daripada ras iblis lainnya. Dan sifat khusus mereka adalah bahwa mereka memiliki banyak wanita, terutama sucubus wanita. Setiap sucubus wanita terlahir cantik secara alami. Di antara ras iblis wilayah iblis dengan sedikit kekuatan dan status, keluarga mana yang tidak memiliki beberapa sucubus wanita yang bersedia memberikan hiburan untuk orang lain? Keterampilan kamar sucubus perempuan dan kemampuan untuk memikat orang lain terkenal di seluruh wilayah iblis. Pada titik ini, Yang Kai benar-benar menikmati penampilan Yu Rumeng. Meski baru pertama kali, kemampuan Yu Rumeng dalam room skill-nya membuat Yang Kai melupakan segalanya, hampir sebanding dengan Sun King Luo. Ini baru pertama kali, jika sudah lama, bahkan Sun King Luo akan mengaku kalah. Meskipun Half Sein Yinsi, yang merupakan penguasa benua Flying Cloud, adalah sucubus, karena kultivasi dan statusnya yang luar biasa, tidak ada yang memiliki kualifikasi untuk membuatnya menjual kesenangan. Di sisi lain, dia telah membesarkan 3.000 tuan di istana awan terbangnya, dan jumlah ini meningkat setiap tahun. Ketika master baru memasuki Flying Cloud Palace, master lama secara alami akan dikirim. Tetapi tidak peduli dari ras atau kultivasi mana mereka berasal. Selama mereka tinggal di Flying Cloud Palace selama lebih dari 3 tahun, mereka umumnya tidak akan hidup lama.
Teknik tempat tidur sucubus Rache sangat indah, dan teknik gathering yang tu suplemen yin adalah spesialisasi mereka. Demon Rache mana yang bisa melengkapi Half Saint? Setiap tahun pada waktu tertentu, benua awan terbang akan sibuk untuk sementara waktu. Dan Raja Iblis yang bertanggung jawab atas berbagai tempat akan mencoba yang terbaik untuk memilih iblis yang tampak paling kuat dari wilayah mereka sendiri dan mengirim mereka ke istana Flying Cloud untuk Yin Si nikmati. Tahun ini, belum saatnya memilih kandidat untuk memasuki istana. Tetapi benua Flying Cloud sekali lagi menjadi sibuk. Dan kali ini, permintaan istana Flying Cloud bahkan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Seluruh benua sedang beroperasi. Dan pembudidaya Demon Rache laki-laki yang memenuhi persyaratan terus-menerus dikirim ke Flying Cloud Palace. Dalam sebulan, lebih dari 1.000 orang telah memasuki Flying Cloud Palace. Dan itu belum berakhir. Anggota ras iblis biasa secara alami tidak tahu tentang misteri ini dan hanya berpikir bahwa Yin Si menikmati dirinya sendiri. Sementara diam-diam merasa iri karena bisa menikmati energi Yin Si. Meskipun mereka tahu bahwa jumlah orang yang dikirim ke Flying Cloud Palace sangat sedikit dan jarang. Bisa bersenang-senang dengan Half Saint yang juga seorang sucubus adalah sesuatu yang tak terhitung jumlahnya yang bahkan tidak bisa diminta oleh banyak pria. Karena itu, setiap kali Flying Cloud Palace meminta seseorang, banyak pria anggota Demon Rache di benua Flying Cloud yang merasa telah memenuhi persyaratan akan berinisiatif untuk mendaftar dan meminta untuk masuk. Hanya beberapa Raja Iblis yang tahu cerita di dalamnya. Yin Si mendominasi benua Flying Cloud, dan meskipun dia selalu tirani, dia tidak pernah sekonyol kali ini. Ini bukan hasil dari kehendak tuan mereka, tetapi karena dia terluka dan membutuhkan ras iblis laki-laki muda untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dalam pertempuran di Eternal Heaven Continent, lebih dari selusin Master Half Saint telah meninggal, dan jumlah yang terluka bahkan lebih besar. Bai Zuo adalah salah satunya. Begitu pula Yin Si. Dibandingkan dengan Bai Zuo, luka Yin Si bahkan lebih parah, dan dia hampir dibunuh oleh Kaisar Agung Bulan Cerah dari Batas Bintang. Jika bukan karena fakta bahwa dia cepat melarikan diri, kemungkinan benua Flying Cloud akan kehilangan pemimpinnya. Flying Cloud Palace terletak di tempat di mana demonik Ki dunia adalah yang terpadat di Flying Cloud Continent. Seluruh istana dibangun dengan megah dan megah. Ada istana yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan aura penguasa benua. Di luar aula utama, barisan panjang pembudidaya ras iblis laki-laki berbaris. Semuanya mengenakan jubah setipis sayap jangkrik saat mereka menunggu dengan tenang. Para pembudidaya ras iblis laki-laki ini adalah orang-orang yang dipilih dari seluruh dunia. Masing-masing dari mereka kuat dan berotot. Beberapa setinggi pagoda besi, beberapa setinggi burung phoenix, dan beberapa sedalam perubahan kehidupan. Semuanya memiliki penampilan yang luar biasa dan temperamen yang berbeda. Di depan kelompok, ada Raja Iblis perempuan dengan kultivasi yang luar biasa. Semuanya mengenakan pakaian terbuka, berjalan-jalan dan memeriksa mereka satu persatu. Mungkin karena mereka telah melayani Yin Si begitu lama. Tapi tindakan Raja Iblis perempuan ini juga berani dan kurang ajar. Saat memeriksa Master Ras Iblis laki-laki ini, dia kadang-kadang akan mengulurkan tangannya untuk menyentuh dada berotot para Master Ras Iblis laki-laki ini. Dan bahkan ada beberapa yang akan mencicipi aset mereka. Secara pribadi memeriksa ukuran dari Demon Rache laki-laki ini. Jika mereka setuju, mereka akan tersenyum menawan. Dan jika tidak, mereka akan segera mengusir mereka. Dari waktu ke waktu, beberapa penjaga Demon Rache laki-laki akan menyeret mereka keluar dari Flying Cloud Palace. Ras iblis laki-laki yang telah lulus inspeksi akan segera dibagi menjadi 10 kelompok dan dibawa ke aula utama oleh Raja Iblis perempuan lainnya. Saat pintu aula utama dibuka dan ditutup, seolah-olah seekor binatang buas yang tak terlihat sedang menelan makanan lezat. Ras iblis laki-laki yang memasuki aula utama tidak pernah keluar lagi dan tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Kadang-kadang, ketika pintu aula utama terbuka, suara dengungan samar terdengar dari dalam. Ketika suara ini memasuki telinga ras iblis laki-laki di luar, itu menyebabkan darah mereka mendidih dan napas mereka menjadi berat. Tidak lama kemudian, Raja Iblis perempuan yang bertanggung jawab atas inspeksi tiba di depan seorang pembudidaya ras iblis laki-laki dan tidak bisa menahan cemberut. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa bahwa orang di depannya ini agak tidak pada tempatnya. Tetapi ketika dia melihat dengan cermat, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang salah dengannya. Sebaliknya, dadanya yang kuat yang samar-samar terlihat di balik jubah tipisnya membuat matanya berbinar. Menjilat bibir merahnya, Raja Iblis perempuan ini, seperti biasa, mengulurkan tangan putih gioknya ke dalam jubahnya dan dengan lembut menyentuhnya. Merasakan kekerasan sekeras besi, napas Raja Iblis perempuan ini tidak bisa menahan diri untuk menjadi lamban saat dia menelan air liurnya dan bertanya, "Ras mana?" Ras Iblis laki-laki menyeringai, "Iblis kekuatan." Tidak heran,
Napas Raja Iblis perempuan itu seperti anggrek. Nadanya lembut saat dia membelainya dengan lembut. Itu membuat seseorang merasa sangat kuat. Saat dia berbicara, tangan kecilnya bergerak ke bawah. Tepat ketika dia akan mencapai titik vital, sebuah tangan besar tiba-tiba meraih tangan gioknya dan kekuatan tirani datang darinya, menyebabkan dia merasakan sedikit rasa sakit. Namun, tidak hanya ini tidak membuatnya marah. Itu malah membuatnya semakin tertarik pada iblis kekuatan di depannya ini. Matanya yang indah berkilat saat wajahnya memerah. Apa? Tidak bisakah aku menyentuhnya? Iblis kekuatan membungkuk dan berbisik ke telinganya. Jika Nyonya benar-benar ingin menyentuhku, tolong bawa aku kembali. Ketika saatnya tiba, kamu bisa menyentuhku sesukamu. Nafas yang berat mengenai daun telinga Raja Iblis perempuan, menyebabkan telinganya menjadi merah dan seluruh tubuhnya memanas. Menggigit bibir merahnya dengan ringan. Dia tertawa. Kamu benar-benar berani menggoda ratu ini. Mengatakan demikian, dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan lembut menghela nafas dan menarik tangannya. Nanti, seseorang akan membawamu ke aula dan melayani Nyonya di dalam. Kekuatan iblis mengangkat bahu acuh tak acuh saat Raja Iblis perempuan melewatinya. Ekspresi kasihan di wajahnya. Dia benar-benar ingin mengembalikan anak nakal berkualitas tinggi. Tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk merebut apapun dari tuannya. Jadi dia hanya bisa merasa sedikit menyesal. Pintu ke aula utama dibuka dan ditutup. Dan hampir setiap setengah jam, 10 orang akan masuk. Barisan panjang orang terus maju. Sekitar 6 jam kemudian, giliran iblis kekuatan untuk memasuki aula mengikuti Raja Iblis perempuan. Ketika pintu ditutup, suara tabrakan yang aneh dan raungan rendah segera terdengar. Sumber suara ini masih di bagian terdalam aula. Tetapi dibandingkan dengan suara samar yang kadang-kadang mereka dengar di luar pintu, itu jauh lebih jelas. Untuk sementara waktu, semua anggota Demon Rache laki-laki dalam kelompok itu terengah-engah. Saat mereka mengikuti jejak Raja Iblis perempuan, dunia merah muda muncul di depan mata mereka. Ini adalah kamar dengan tempat tidur besar. Di tempat tidur, tubuh T, E, L, A, N, J, A, N, G terjerat seperti belatung dan udara dipenuhi dengan aura dekaden. Di antara tubuh yang terjerat di tempat tidur, hanya ada satu wanita dengan sosok anggun. Sementara pria lain mengelilinginya seperti bintang yang mengelilingi bulan yang cerah. Dari waktu ke waktu, beberapa anggota Demon Rache laki-laki akan memutar mata mereka dan jatuh ke tanah. Aura mereka benar-benar hilang. Anggota ras iblis laki-laki yang jatuh dengan cepat diseret oleh beberapa pelayan wanita. Tetapi anggota ras iblis laki-laki yang tersisa tampaknya tidak memperhatikan dan terus berkerumun di sekitar iblis perempuan, menawarkan hidup mereka kepadanya. Bahkan para pembudidaya ras iblis baru yang baru saja masuk sepertinya tidak menyadarinya. Mereka semua menatap tubuh sempurna iblis perempuan dengan mata merah. Di kerumunan, bibir kekuatan iblis meringkuk menjadi seringai, matanya penuh dengan penghinaan. Tampaknya merasakan sesuatu. Iblis perempuan, yang rambutnya acak-acakan dan tubuhnya bergoyang, mengerutkan kening dan melihat ke atas, bertemu dengan mata iblis kekuatan. Pada saat berikutnya, ekspresi iblis perempuan itu berubah saat dia menggertakkan giginya dan berteriak, Yang Kai. Yinsi, Yang Kai, yang telah menyamar menjadi iblis kekuatan, berteriak dengan dingin sambil mengatupkan giginya. Dalam sekejap, dia muncul di depan Yinsi dan mendorong telapak tangannya ke arahnya. Meskipun dia masih terluka, kecepatan reaksi Half Saint tidak perlu dipertanyakan lagi. Dalam sekejap mata, Yinsi yang berlutut di tempat tidur seperti anjing betina meraih iblis jantan di sebelahnya dan menggunakannya untuk menghalangi jalannya sambil mundur secara bersamaan. Iblis laki-laki yang dia tangkap untuk bertindak sebagai perisai daging masih mencium setiap inci tubuhnya. Dan di bawah pesonanya, dia sama sekali tidak menyadari krisis di depannya sampai Yang Kai menamparnya menjadi kabut berdarah. Wajahnya dia memakai senyum. Kultivator ras iblis laki-laki lainnya yang berlutut di belakang Yinsi juga mengalami nasib yang sama. Tetapi kematian mereka tidak ada hubungannya dengan Yang Kai. Saat Yinsi mundur, mereka bahkan tidak tahu bagaimana cara menghindar dan langsung menabrak kabut berdarah, bahkan tidak meninggalkan mayat. Darah panas berceceran di sekujur tubuhnya, membuat tubuh putih saljunya menjadi merah. Baru pada saat inilah aura menakutkan meledak dan tempat tidur merah muda runtuh, membunuh beberapa pembudidaya ras iblis laki-laki di tempat tidur. Beraninya kamu, di dalam ruangan. Raja iblis perempuan yang telah melayani mereka selama ini akhirnya bereaksi. Semua ekspresi mereka berubah drastis. Tak satu pun dari mereka mengira bahwa seseorang di istana Flying Cloud akan berani menyerang Yinsi. Siapa pria ini? Kekuatan Raja Iblis ini tidak lemah. 1 Raja Iblis peringkat tinggi, 3 Raja Iblis kelas menengah, dan 2 Raja Iblis peringkat rendah. Untuk sementara waktu,
Mereka semua mengedarkan ki iblis mereka dan bergegas menuju Yang Kai tanpa ragu-ragu. Mati, Yang Kai melambaikan tangannya dan mengirimkan serangkaian bilah bulan hitam. Dengan dentuman keras, para Raja Iblis perempuan yang bergegas ke arahnya semua tampak disambar petir. Mata mereka melebar saat sosok mereka dikirim terbang kembali oleh kekuatan yang kuat. Bahkan sebelum mereka bisa mendarat di tanah, tubuh mereka sudah terkoyak. Sejak dia mulai berkultivasi, melompat untuk bertarung adalah spesialisasi Yang Kai. Ketika dia masih seorang Realem Kaisar Orde Kedua, dia telah membunuh Raja Iblis tingkat tinggi dan Master Realem Kaisar Orde Ketiga. Sekarang setelah dia mencapai alam Kaisar Orde Ketiga, di seluruh wilayah Iblis, satu-satunya yang bisa melawannya adalah Master Half Saint. Meskipun Raja Iblis wanita ini tidak lemah, bagaimana mereka bisa mendekatinya? Hanya dalam satu pertukaran, mereka telah benar-benar musnah. Sepertinya Raja Iblis perempuan ini tidak menyangka Yang Kai begitu kuat. Dan karena Yin Xi ada di sini, mereka lengah dan mengalami nasib buruk. Di sisi lain, setelah mundur dari jangkauan serangan Yang Kai, dia dengan santai mengeluarkan selembar kain tipis dan mata Yin Xi menyipit. Baru sekarang dia menyadari bahwa kekuatan Yang Kai jauh lebih kuat daripada terakhir kali dia melihatnya. Dan kematian bawahannya membuatnya semakin marah. Dia segera mengatupkan giginya dan berteriak, "Kamu mencari kematian." Meski begitu, dia tidak langsung menyerang Yang Kai. Meskipun dia adalah Half Saint dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan Yang Kai dalam hal kekuatan, Yin Xi masih merasa agak gelisah. Lagi pula, terakhir kali dia melihat Yang Kai di benua Eternal Heaven, dia memiliki penolong yang kuat. Saat dia berbicara, Divine Sense Yin Xi menyebar, sepertinya mencari sesuatu. "Apakah kamu mencari Winchester?" Yang Kai menatapnya dengan dingin. "Aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Winchester tidak ada di benua ini." Dalam arti tertentu, Yang Kai tidak berbohong. Winchester benar-benar tidak berada di benua awan terbang, tetapi di dunia kecil yang misterius. Jadi Yang Kai tidak merasa terbebani saat mengatakan ini. Mendengar ini, ekspresi Yin Xi menjadi santai. Meskipun dia terluka, dengan yayasan Half Saint-nya, dia tidak dapat merasakan aura Winchester. Dia juga tidak merasakan aura Half Saint lainnya, menyebabkan kegugupannya sedikit mereda. Meskipun penampilan Yang Kai barusan tidak buruk, dia tidak menaruh perhatian padanya. Selama binatang buas dari benua 100 roh itu tidak ada di sini, dia benar-benar tidak perlu takut. "Kamu menerobos," alis Yin Xi sedikit berkerut. Bahkan ketika dia menanyakan pertanyaan ini, itu masih sangat menyedihkan. Seolah-olah dia bukan orang yang bertindak begitu ceroboh di ranjang merah muda. Ini adalah teror sebenarnya dari Sucubus. Setiap gerakan, setiap kerutan, dan setiap senyumnya memiliki kemampuan untuk memikat orang lain. Dan itu sangat alami, tanpa sedikit pun niat. Betul sekali, Yang Kai mengakui dengan jujur. Ketika dia menyerang barusan, fluktuasi kekuatannya sangat jelas. Jadi tidak ada gunanya menyangkalnya. Yin Xi tersenyum ringan. Terobosan Raja Iblis tidak berarti banyak baginya. Apakah ada perbedaan antara Raja Iblis kelas menengah dan Raja Iblis peringkat tinggi? Satu-satunya hal yang perlu dia khawatirkan adalah mengapa Yang Kai datang ke Flying Cloud Continent. Apakah ada makna yang lebih dalam di balik ini? Setelah merenung sejenak, Yin Xi bertanya, "Apakah Saint mengirimmu ke sini?" Terakhir kali dia berada di benua Eternal Heaven, dia telah membantu Yue Sang dan membuat jebakan untuk berurusan dengan Yang Kai. Pada saat itu, dia tidak terlalu memikirkannya, terutama karena dia berutang budi pada Yue Sang di masa lalu. Karena Yue Sang telah memintanya untuk membantu, dia benar-benar tidak bisa menolak, dan Dili juga berpartisipasi di dalamnya. Dengan 3 Half Saints di bawah komando Yuru Meng bekerja sama, bahkan jika Saint Venerable mengetahuinya, dia mungkin tidak akan menyalahkannya. Namun, rencana itu gagal total. Baru setelah itu dia mengetahui bahwa Saint Venerable sangat menghargai manusia ini, menyebabkan dia merasa sedikit ketakutan. Namun, Saint Venerable tidak datang mencari masalah dengannya baru-baru ini, membuatnya berpikir bahwa masalah dengan benua Eternal Heaven sudah berakhir. Pada saat ini, Yang Kai tiba-tiba dengan berani datang ke benua awan terbang dan menyerangnya tanpa ragu, menyebabkan Yin Xi bertanya-tanya apakah ini ide Yuru Meng. Jika itu benar-benar ide Yuru Meng, maka dia akan hancur. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Saint Venerable. Yang Kai dengan dingin mendengus. Hanya saja raja ini membalas permusuhan. Di benua Eternal Heaven, dia telah diserang oleh 3 Saint setengah di bawah komando Yuru Meng. Meskipun Yue Sang telah dibunuh oleh Ming Yue, Yin Xi dan Dili masih hidup dan menendang. Jika bukan karena situasinya saat ini, Yang Kai tidak akan repot-repot datang ke sini untuk mencari masalah dengan Yin Xi. Dia masih memiliki hal-hal yang lebih penting untuk diperhatikan. Jadi bagaimana dia bisa membuang waktunya di sini?
Hanya saja Yurumeng telah mencapai kesepakatan baru dengan Saint Iblis lainnya. Dan ada banyak Half Saint di wilayah Iblis yang diam-diam mengawasinya. Jika dia tidak menunjukkan kekuatan yang menakutkan, dia takut dia akan berada dalam masalah tanpa akhir di masa depan. Adapun benua awan terbang, itu adalah panggung baginya untuk menunjukkan kekuatannya. Dan Yinsi adalah subjek ujiannya. Jadi dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan skor yang dia derita di benua Eternal Heaven. Untuk Raja Iblis tingkat tinggi yang bisa dibanggakan tanpa malu-malu, Yinsi sama-sama marah. Jika itu adalah waktu lain, dia pasti sudah memberinya pelajaran yang baik. Memberitahu dia apa yang tidak boleh dia katakan. Namun, pria di depannya ini benar-benar sangat istimewa. Belum lagi dia sudah sangat dihormati oleh Saint Venerable. Sekarang dia telah memperoleh kesempatan sebagai Kaisar Agung. Di masa depan, dia bahkan mungkin menjadi Demon Saint ke-13 wilayah iblis. Yinsi benar-benar tidak berani menyentuhnya. Setelah hening sejenak, Yinsi tersenyum manis. Raja yang agung. Ratu ini merasa mungkin ada kesalahpahaman di antara kita. Salah paham, bibir yang Kai melengkung. Reaksi Yinsi agak di luar dugaannya. Dia mengira akan ada pertempuran sengit hari ini. Tetapi siapa yang mengira bahwa pihak lain akan sangat pemalu bahkan sebelum bertarung. Ingin mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Segera, Yang Kai bertanya. Apakah Lady Yinsi berpikir bahwa masalah di antara kita hanyalah kesalahpahaman? Tentu saja, Yinsi mengangguk. Beberapa hari yang lalu, ratu ini disihir oleh Yue Sang dan untuk sesaat dibutakan oleh keserakahan sebelum bergabung dengannya. Namun, pada saat itu, ratu ini tidak melakukan apapun padamu dan hanya membantu Yue Sang menarik Queen Chaser. Tetapi pada akhirnya kamu aman dan sehat. Di sisi lain, Yue Sang meninggal di bawah tangan Kaisar Agung itu. Jadi kamu tidak menderita kerugian apapun. Terlebih lagi, kamu dan saya saat ini melayani Saint Venerable yang sama. Jika kita jatuh dan bertarung di sini, tidak akan baik bagi Saint Venerable jika tersiar kabar. Itu hanya akan membuat Demon Saint lainnya menertawakan ketidakmampuannya. Bagaimana menurut kamu? Yang Kai membelai dagunya dan berkata, itu masuk akal. Yinsi tertawa kecil, suaranya menyenangkan di telinga. Di bawah kerudung tipis, dadanya membengkak, menyebabkan imajinasi seseorang menjadi liar. Jika ada orang yang melihat ini, mereka mungkin ingin memanjat dan membebaskan diri. Ini bukan karena dia telah menggunakan semacam teknik menyihir, melainkan karena pesonanya sendiri. Saat dia tertawa, Yinsi berkata, karena ini salah paham. Mari kita perjelas dan selamatkan diri kita dari masalah. Nada suaranya lembut dan hatinya dipenuhi dengan jijik. Jika bukan karena Yurumeng, bagaimana dia bisa begitu ramah kepada Raja Iblis tingkat tinggi? Sebagai Half Saint, dia memiliki harga dirinya sebagai Half Saint. Di matanya, Raja Iblis tingkat tinggi tidak lebih dari alat untuk kesenangan. Dia mengira bahwa sikap Yang Kai akan melunak dan dia akan memberinya sedikit wajah. Tetapi siapa yang mengira bahwa Yang Kai akan menyeringai dan berkata, benua Cloud Shadow saya menderita banyak korban dalam pertempuran itu. Apakah Nona Yinsi ingin raja ini menyerah hanya karena beberapa patah kata? Bukankah itu terlalu tidak tulus? Jika kamu, Cloud Shadow, terluka atau mati, mungkinkah saya, Flying Cloud, bukan? Dalam pertempuran itu, apakah itu Cloud Shadow atau Flying Cloud? Banyak orang dari kedua benua telah kehilangan nyawa mereka. Awalnya, ini bukan masalah besar. Orang-orang yang telah meninggal adalah semua orang yang tidak dapat dibawa ke permukaan. Jadi Yinsi benar-benar tidak peduli dengan mereka. Tetapi karena Yang Kai ingin mengangkat masalah ini, situasinya berbeda. Meskipun dia marah karena Yang Kai tidak tahu bagaimana menghargai kebaikannya, dia masih memasang senyum di wajahnya. Lalu menurutmu apa yang harus dilakukan ratu ini untuk menunjukkan ketulusan ratu ini? Saat dia berbicara, dia benar-benar melirik Yang Kai dengan genit, dengan sedikit ketidakpuasan di wajahnya. Apel Adam Yang Kai bergerak saat dia melambaikan tangannya. Sederhana saja. Selama Nona Yinsi mengeluarkan 1000 atau lebih pil iblis segudang, raja ini tidak akan mengejar masalah sebelumnya. Seperti yang kamu katakan, semua orang bekerja untuk Saint Venerable yang sama. Jadi tidak baik bagi kita untuk jatuh. Raja ini akan memberimu wajah. Ribuan, mata Yinsi berkedut. Raja Agung pasti bercanda. Bukannya dia tidak bisa mengeluarkan pil iblis segudang ini. Tetapi jika dia benar-benar ingin mengeluarkannya, dia harus menghabiskan semua kekayaannya. Pil iblis segudang juga sangat berguna baginya. Jadi bagaimana dia bisa rela mengeluarkannya begitu saja? Jika itu 100 atau lebih pil, itu bukan tidak mungkin. Wajah Yang Kai tenggelam. Jadi raja ini memberimu wajah, tapi Nona Yinsi tidak? Jika kamu tidak memberikan wajah raja ini akan menjadi marah. Petik 2. Yinsi mengerutkan kening dan berkata, 1000 atau lebih itu terlalu banyak. Bagaimana kalau kita membahasnya lagi?
Tidak ada yang perlu didiskusikan. Yang Kai melambaikan tangannya dengan sombong. Bawakan aku 1000 pil iblis segudang atau raja ini akan meruntuhkan benua awan terbangmu. Apakah Raja Iblis tingkat tinggi harus begitu sombong? Wajah Yinsi juga tenggelam. Menurutnya, dia sudah memberikan wajah Yang Kai yang cukup. Jika itu adalah Raja Iblis pangkat tinggi lainnya, bagaimana mereka bisa memiliki kualifikasi untuk berdebat dengannya? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dianugerahkan gelar Raja Agung oleh seorang Saint akan memungkinkan dia untuk melakukan apa yang dia inginkan? Sebagai Half Saint, kesabarannya hampir habis. Saya tidak berpikir kamu memiliki ketulusan sama sekali. Mata Yang Kai melebar. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Mengaktifkan ki iblisnya. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh ki iblis hitam. Karena itu masalahnya. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Raja ini akan membunuhmu lebih dulu? Saat dia berbicara, dia melemparkan pukulan ke arah Yinsi. Saat dia melakukannya, Demonic Ki melonjak dan mengembun, berubah menjadi naga hitam yang meraung dan membuka mulutnya untuk menggigit Yinsi. Bunuh aku. Yinsi tersenyum marah. Dia benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan Yang Kai berasal. Mengangkat tangannya, dia meninju Yang Kai. Dengan ledakan keras, seluruh istana terkoyak oleh ledakan dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Yinsi mundur selangkah dan terbang ke langit. Ekspresi terkejut melintas di matanya. Kekuatan orang ini sangat besar sehingga Raja Iblis pangkat tinggi biasa tidak bisa dibandingkan dengannya. Meskipun dia belum pulih dari lukanya, tidak ada Raja Iblis yang bisa dengan mudah memaksanya kembali. Di sisi lain, Yang Kai terbang mundur beberapa puluh meter dan juga terbang ke langit. Menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, kekuatan gadis kecil tidak kecil. Sebelum dia selesai berbicara, dia bergegas lagi. Keributan besar seperti itu secara alami membuat ras iblis di luar khawatir. Pada saat ini, mereka semua melihat ke atas dan melihat Half Saint mereka bertarung dengan Raja Iblis. Semua rahang mereka jatuh karena terkejut. Raja Iblis perempuan yang bertanggung jawab untuk memeriksa ras iblis laki-laki bahkan lebih terkejut. Karena dia sudah mengenali pria yang melawan Yinsi sebagai iblis kekuatan, yang telah menggerakkan hatinya. Tapi melihatnya sekarang, bagaimana orang itu bisa menjadi iblis kekuatan? Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi dia tidak meragukan kata-kata pria itu. Wos-wos. Satu demi satu sosok terbang ke langit. Masing-masing dari mereka memiliki kultivasi Raja Iblis. Semuanya menerkam ke arah Yang Kai dengan niat membunuh. Kalian semua, enyahlah, Yinsi berteriak. Tanpa perintah ratu ini, tidak ada yang boleh mendekat. Saat dia berbicara, dia bertukar pukulan lagi dengan Yang Kai, menyebabkan sosoknya sedikit bergoyang. Tetapi Yang Kai dikirim terbang selusin meter jauhnya. Sebagai Half Saint, dia secara alami memiliki martabat Half Saint. Diprovokasi oleh Yang Kai dengan berani, Yinsi juga merasa sedikit kesal. Jika itu adalah Raja Iblis biasa, itu akan baik-baik saja. Tetapi identitas Yang Kai agak istimewa, menyebabkan dia merasa agak terkendali. Dan dia tidak berani membiarkan bawahannya mendekatinya. Jika bawahannya membunuh Yang Kai, dia tidak akan bisa menjawab Yurumeng. Di bawah perintah ini, Raja Iblis yang bergegas menuju medan perang semua berhenti dan menyebar. Benar-benar mengelilingi medan perang. Di bawah tatapan semua master ras iblis, Yang Kai dan Yinsi sama-sama mengenakan kerudung tipis. Kedua tubuh mereka dipenuhi dengan cahaya musim semi. Namun mereka bertarung dengan sengit di langit. Adegan itu cukup lucu.